Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, Ibu mau nanya nih, apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nurhayati hadir. Hadir, Bu. Pradita Wardani. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak hari ini. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ada yang tahu enggak materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Nggak tahu, Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat bagi orang sakit. Ada yang tahu enggak materi tentang sholat bagi orang yang sakit? Nggak tahu, Bu. Baru dengar, Bu. Nah, di sini sebelum kita membahas tata cara sholat bagi orang sakit, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian sholat dalam keadaan sakit. Pegang materi tentang Ibu, ada yang tahu enggak anak-anak materi sebelumnya tentang apa kita bahas? Tentang itu, Bu. Sholat dalam perjalanan. Nah, betul, sholat dalam perjalanan. Ada yang masih ingat tentang materi sholat dalam perjalanan? Kalau kita lagi di jalan tuh kita dikasih keringanan, Bu. Betul, berarti Nurhayati masih ingat ya? Pradita masih ingat enggak? Ya, Bu. Masih ingat. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat bagi orang sakit. Nampak enggak tulisan Ibu? Nampak enggak anak-anak? Dijelasin kok habis, Bu. Nah, yang penting nampak ya anak-anak. Nah, ada yang tahu enggak pengertian dari sholat bagi orang sakit? Bu. Enggak, belum ada yang tahu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari sholat. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan walaupun ketika kita sakit, namun masih ada tolerannya seperti bila kita tidak bisa mendirikan sholat dengan berdiri, maka kita boleh dengan duduk, berbaring, dan terlentang. Karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit pemeluknya, terutama ketika akan melakukan ibadah. Nah, di sini kan tadi dijelaskan terdapat beberapa cara kalau kita bisa sholat dalam keadaan sakit. Nurhayati ada berapa tadi? Sholat dalam keadaan sakit, tata caranya ada berapa? Lupa, Bu.
tadi Ibu jelaskan? Belum tahu, Bu. Nah, baiklah, silakan disimak ya, jangan sampai sendiri ya anak-anak. Ya, Bu. Sholat dalam keadaan sakit ada 3. Yang pertama, sholat dengan duduk, berdiri, dan terentang. Ada yang tahu sholat dengan duduk macam mana tata caranya? Duduk lah, Bu. Duduk, ya, yang pasti duduk. Betul, Hayati. Yang pertama, sholat dengan duduk. Nah, materi yang pertama yaitu sholat dengan duduk. Ada yang tahu enggak penjelasan tentang sholat dengan cara duduk? Tahu, Bu. Belum tahu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit, yaitu orang yang sakit tetap wajib mengerjakan sholat selama akal dan ingatannya masih sadar. Kalau kita tidak bisa mengerjakan ibadah sholat dengan berdiri, maka diperbolehkan dengan duduk. Berikut perhatikan tata cara sholat sambil duduk, yaitu yang pertama, telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan, atau seperti saat duduk tasyahud awal atau duduk iftirosh. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Dan yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran yang hafal. Dan yang keempat, rukuk dengan tumanina. Caranya duduk membungkuk sedikit disertai membaca doa ruku. Dan yang kelima, iktidal dengan tumanina. Caranya dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa iktidal. Dan yang terakhir yaitu duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal dan akhir seperti sholat biasanya. Jadi ada beberapa tata cara sholat dengan duduk. Tata cara dengan duduk ada 6. Nah, yang kedua ada sholat dengan berbaring. Ada yang tahu penjelasannya? Sholat dengan berbaring, bagaimana tata caranya? Ada yang tahu? Berbaring, Bu. Ya, dia pasti berbaring. Hayati, Pradita, ada yang tahu? Tata cara sholat dengan berbaring tahu enggak? Sholat. Iya, dengan berbaring lah, Bu. Iya, tata caranya tahu enggak? Kayak biasa. Takbir, Takbir. Bu. Tapi enggak ada sujud kan? Enggak ada. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tata cara sholat dengan berbaring. Jika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, maka diperbolehkan mengerjakan dengan berbaring. Yaitu tata cara sholat sambil berbaring, yaitu yang pertama, hendaklah berbaring ke sebelah kanan posisi menghadap ke arah kiblat. Kepala berada di sebelah utara dan kaki di sebelah kanan. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Yang ketiga,
Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran. Yang keempat, rukuk dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka. Pada saat sujud, maka kepala lebih ditundukkan posisinya. Yang kelima, i'tidal dan duduk di antara dua sujud dengan tumanina. Caranya dengan kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat saat berdiri. Dan yang terakhir yaitu tasyahud awal dan akhir, cukup kembali ke posisi semula. Berarti ada berapa tata cara sholat dengan berbaring? Ada berarti sholat dengan duduk ada 6, sholat dengan berbaring ada 6, sama-sama ada 6. Dan yang terakhir adalah sholat dengan terlentang. Berbaring dengan terlentang itu beda, Bu. Beda. Nah, ada yang tahu tata cara sholat dengan terlentang bagaimana? Hadap ke atas, Bu. Ya betul, hadap ke atas, lebih tepatnya menghadap kiblat, ke arah kiblat. Iya, Bu. Ya. Pradita ada yang tahu tata caranya? Tata cara sholat dengan terlentang? Belum tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit lagi tentang sholat dengan terlentang. Jika duduk seperti biasa dan berbaring juga tidak mampu, maka kita diperbolehkan sholat dengan terlentang. Yaitu tata cara sholat sambil terlentang terdapat 3 cara. Yang pertama, kedua kaki diarahkan ke kiblat. Jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian, posisi tidurnya maka bagian kepala berada di sebelah timur dan bagian kaki di sebelah barat. Yang kedua, bacaan sholat sambil terlentang sama dengan bacaan sholat ketika sambil berdiri. Yang ketiga, gerakan dalam sholat sama dengan gerakan sholat sambil berbaring atau tidur miring. Apabila masih tidak dapat mengerjakan dengan cara terlentang seperti di atas, maka bisa mengerjakan cukup dengan isyarat baik kepala maupun mata. Jika semuanya tidak mungkin dilakukan, maka sholat boleh dikerjakan niat di dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Berarti ada berapa tadi? Sholat dengan terlentang ada 3. Tadi ada berapa sholat dengan duduk? 6. Sholat dengan berbaring ada berapa? Berarti jumlahnya semua ada 15 cara. Baiklah, sekian dari materi penjelasan dari Ibu. Ada beberapa tata cara sholat bagi orang yang sakit. Selanjutnya, Ibu mau suruh kalian salah satu mempraktekkan tata cara sholat dengan duduk dengan benar. Setelah itu, Ibu memberi contoh kepada kalian tadi. Silakan siapa yang mau maju ke depan untuk memberikan contoh sholat di antara 3 ini. Ada yang mau tahu? Ada yang mau maju? Bu, Nurhayati, siapa yang maju? tapi ajarkannya, Bu. Iya Bu, iya Nurhayati. Nurhayati mau sholat yang mana? Sholat yang duduk ya, Bu. Coba silakan duduk. Duduk Hadap di sana. hadap sini. Nah, Ini. duduk. Enggak duduk bawah, Bu. Dah. Dah. Sholat dengan duduk. Yang pertama, telapak kaki
salam dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran yang hafal. Dan yang keempat, rukuk dengan tumanina. Caranya duduk membungkuk sedikit disertai membaca doa rukuk. Yang kelima, i'tidal dengan tumanina. Caranya dengan kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa i'tidal. Dan yang terakhir, duduk di antara dua sujud. Duduk tasyahud awal dan akhir seperti sholat biasanya. Baiklah, coba praktekkan dari awal. Tadi kan ibu itu dari awal. Dari bawah aja ibu. Duduk ya. Silakan ya Pradita, lihat Suhayati. Baca kot-kot ibu. Boleh baca Lihat kuat-kuat. Ya. Salli pada maghribi salasa rakaati mustaqbil qiblat tiada asabi man laitala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di rukuknya bu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Balik lagi bu. Ya. Kemudian sujudnya Allahu Akbar. Lebih rendah bu dia bu. Kemudian sudah bu. Sudah bu. Baiklah, terima kasih Nurhayati. Pradita, tepuk tangan untuk Nurhayati. Nah, makasih Nurhayati sudah memberikan contoh kepada Pradita Wardani. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan selanjutnya Ibu mau kalian memberikan contoh keteladanan sholat ketika dalam keadaan sakit. Ada yang tahu contoh keteladanan saat sakit bagi orang yang sakit? Ada yang tahu enggak? Balasannya ke bu. Ya, untuk keteladanannya gimana? Itu hapuskan dosanya bu. Ya, betul. Pradita Wardani? Ya bu, sama bu. Sama juga. Dosanya dihapus. Ya. Semoga dihapus ya dosanya ya. Amin. Nah, keteladanan yang harus kita jaga dalam keadaan sakit yang paling penting adalah kita melaksanakan sholat. Karena orang dalam keadaan sakit saja menyempatkan diri untuk sholat. Ngapa kita yang sehat walafiat tidak mau sholat, meninggalkan sholat? Maka dari itu kita sebagai anak muda jangan sampai meninggalkan sholat ya anak-anak. Ya bu. Karena kita kan masih sehat jasmani rohani, masa kalah dengan orang yang sakit yang masih menyempatkan sholat. Menyempatkan sholat ya anak-anak. Ya anak-anak. Ya bu. Nah, baiklah. Nah, di sini Ibu mau
memberikan sedikit refleksi kepada anak-anak ibu untuk tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun ya anak-anak. Walaupun kita sesibuk-sibuknya, kita tetap harus menjalankan ibadah sholat yang merupakan kewajiban penting kita untuk melaksanakan dan menunaikannya. Nah, sebelum ibu memberi soal kepada kalian, ada mau yang ditanyakan tak materi tentang sholat bagi orang yang sakit? Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Pradita, ada yang mau nanya? Jelas Bu. Nah, baiklah, kalau tidak ada yang ditanya, silakan buka bukunya dan siapkan pulpennya, Pradita dan Nurhayati. Sudah, Bu. Kita langsung jawabnya nanti ya. Ya, Bu. Nah, baiklah, soal yang pertama. Bagaimana cara ibadah sholat ketika kita dalam keadaan sakit? Ada 3 cara. Ada yang mau angkat tangan? Bu. Baring, duduk. Duduk, Bu. Duduk, Berbaring. berbaring, Terlentang. lentang. Nah, betul. Yang kedua, mengapa kita boleh melaksanakan ibadah sholat dalam posisi selain berdiri ketika sholat? Ada yang mau angkat tangan? Pradita? Karena Islam tidak mempersulit untuk beribadah. Ya, betul. Nurhayati? Karena udah, Bu. Baiklah, karena ketika kita sakit masih ada toleransinya Ya, Bu, bila kita tidak bisa mendirikan sholat. Dengan berdiri, maka kita boleh dengan duduk, berbaring, terlentang, karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit pemeluknya, terutama kita akan melakukan ibadah. Baiklah, yang ketiga, bagaimana tata cara sholat ketika sambil duduk? Ada yang tahu? Ada 6 cara, Bu. Yang pertama, telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan Sampai ada bahu. Nah, yang ketiga, membaca surah Al-Fatihah dan surat Pendek yang dihafal. Ya, yang keempat, rukuk dengan tumani. Tumak Nina. Yang kelima, i'tidal dengan tumani. Tumak Nina. Yang keenam, duduk di antara 2 sujud, yaitu duduk Istirahat. tasyahud awal dan Awal istirahat. ya. Yang keempat, bagaimana tata cara ketika ibadah sholat sambil berbaring? Yang pertama, hendaklah berbaring ke sebelah Kanan. seperti menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, membaca niat dan takbiratul Ihram. Yang ketiga, bersedekap dan membaca surah Al-Fatihah dan surat Pendek, Bu. Yang keempat, rukuk dan sujud. Sujud. Yang kelima, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang keenam, tasyahud awal dan akhir. Sholat dengan terlentang. Ada 3 tadi. Kedua kaki diarahkan ke Kiblat. Menghadap kiblat. Yang kedua, bacaan sholat sambil terlentang sama dengan bacaan sholat ketika sambil berdiri. Berdiri, Bu. Yang
Terakhir, gerakan dalam sholat sama dengan gerakan akhir sambil berbaring atau tidur miring. Nah, sekian materi dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini atau masih ada yang kurang paham? Silakan angkat tangan. Nurhayati, paham belum? paham Bu. Pradita Wardani, paham enggak? Paham Bu. Baiklah, jika sudah paham semua anak-anak Ibu, sekian dari pembelajaran Ibu hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa dipelajari terus ya anak-anak. Ya Bu. Baiklah, sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa pulang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan dan menjelaskan materi tentang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.